manusia mulai hidup suka-suka. Manusia tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Manusia mulai mengandalkan pikiran. Manusia mulai mengandalkan keadaannya. Dan manusia tidak benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Walaupun secara fisik manusia beribadah, walaupun secara fisik manusia datang kepada Tuhan atau datang ke gereja, tapi secara spirit tidak. Secara spirit tidak. Mereka hanya menjalankan ibadah sebagai suatu rutinitas. Mereka hanya mencari Tuhan hanya untuk kepentingan mereka belaka. Dan di sini kejadian Nuh itu sebenarnya kejadian yang terulang. Kisah akhir zaman sekarang adalah kisah Nuh yang sedang terulang, di mana kejatuhan manusia terdiri atas 3 perkara. Manusia terdiri atas 3 perkara, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Di mana pada saat manusia memberontak kepada Tuhan, manusia memakan buah pohon yang dilarang sama Tuhan, manusia mati. Di sini rohnya bermasalah sama Tuhan. Roh mulai bermasalah sama Tuhan. Yang kedua, peristiwa Kain dan Abel, di mana Kain mempersembahkan persembahan yang tidak seharusnya. Kemudian dia membunuh Abel karena rasa iri. Karena rasa iri, di sini jiwa manusia bermasalah. Yang ketiga, penyatuan manusia dengan dunia. Ketika manusia bersekutu atau bergabung dengan dunia, tubuh mulai disalahgunakan. Roh, jiwa, tubuh telah jatuh di dalam dosa. Roh, jiwa, tubuh mulai bermasalah. Di sini saudara bisa lihat, saya bilang sekali lagi, jangan jadikan ini sebagai patokan ya. Tapi saudara bisa lihat, kenapa ada manusia-manusia raksasa. Saudara bisa lihat kenapa ada manusia raksasa. Karena manusia sudah berhubungan dengan malaikat yang terjatuh. Manusia berhubungan dengan malaikat yang terjatuh, akhirnya muncullah manusia-manusia yang gagah perkasa atau manusia-manusia raksasa. Saudara bisa lihat ya, Nuh bukan hanya hidup pada zaman manusia jatuh. Nuh bukan hanya hidup pada zaman manusia jatuh, tapi Nuh juga hidup pada zaman raksasa-raksasa, di mana para raksasa itu hidup. Saudara bisa bayangin gak sekarang, kalau saudara hidup di dunia ini dan saudara berhadapan dengan raksasa-raksasa yang seperti itu. Seperti peristiwa, misalnya saudara bisa lihat salah satunya adalah ketika Daud melawan para raksasa yang berjari 6. Jarinya 6, kiri kanan jadi 12. Jari kakinya juga 6. Ini saudara bisa lihat gak? Saudara bisa bayangin. Tapi hebatnya seorang Daud, kalau dia ada roh Allah di dalam dia tidak menyerah. Walaupun orang-orang sudah bilang, udahlah, berhenti dulu, gantiin orang lain. Hebatnya seorang Daud, dia tidak menyerah. Dia terus lawan, dan dia memperoleh kemenangan. Nah, orang-orang zaman sekarang beda dengan Daud. Ini di akhir zaman ini beda dengan Daud. Daud terus fighting. Terus perang. Nah, manusia zaman sekarang itu jauh lebih lembek. Kita nggak berhadapan dengan raksasa secara fisik, tapi kita berhadapan dengan raksasa yang ada di dalam diri kita sendiri sebenarnya. Raksasa-raksasa yang kita hadapi itu adalah raksasa yang di dalam diri kita sendiri. Apa? Pola pikir kita yang salah. Kedua, harga diri kita. Ini yang kita hadapi. Ini yang kita perangin sekarang ini. Ini raksasa-raksasa yang menyebabkan orang susah untuk dibentuk, orang susah untuk ditegur. Kenapa? Karena dia punya raksasa di dalam diri dia. Dia bilang, siapa lo? Gua nih bisa. Kita nggak bakal bisa. Kita butuh pertolongan. Kita nggak bakal bisa. Pertolongan dari mana? Dari Tuhan, ya udah pasti. Pertolongan dari Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan pakai sesama kita untuk menolong kita. Tapi karena ego kita yang luar biasa, karena ada raksasa di dalam diri kita, akhirnya kita tidak mau.
sulit kita untuk bersentuhan dengan orang. Nah, ini yang disebut raksasa-raksasa di zaman sekarang. Manusia melakukan perkawinan yang tidak sah dengan para malaikat yang jatuh, menghasilkan Nefilim, yaitu para raksasa pada zaman purbakala. Kita ulang sedikit di Bilangan 13 ayat 32 dan 33. 13 ayat 32 sampai 33. Bilangan 13 ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ini raksasa-raksasa. Terus juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, ini kaum raksasa yang dihasilkan dari hubungan antara manusia dengan malaikat yang terjatuh. Jadilah kaum raksasa yang gagah perkasa. Nah, di sini mulai mencemarkan manusia, sisi baik dari manusia mulai dicemarkan sampai akhirnya bergeser, akhirnya nggak ada lagi yang baik dari diri manusia. Akhirnya yang ada cuma kejahatan dengan kejahatan yang bisa dilihat, kejahatan demi kejahatan yang manusia lakukan. Ini yang luar biasanya. Nah, sekarang kejadian peristiwa Nuh pada waktu Tuhan menghabiskan dengan air itu terulang sekarang. Di mana manusia sudah sangat berkuasa. Manusia sudah merasa dirinya hebat. Manusia sudah merasa dirinya paling hebat, paling pandai. Dan kepandaian manusia dipakai untuk menghancurkan sesamanya. Kepandaian manusia mulai dipakai untuk menghancurkan sesamanya. Ini sama dengan peristiwa Nuh, di mana manusia raksasa itu memakan sesamanya. Manusia sekarang sama, saling memakan, saling menjatuhkan. Dan ini peristiwa yang terulang. Dan sebenarnya kita hidup di penghujung zaman. Sekali lagi, kita sedang hidup di penghujung zaman, di mana waktunya itu sudah sangat singkat. Dan Tuhan mau orang-orang yang bergaul atau bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mencari orang yang bergaul atau orang yang bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara mau bergaul dan bersekutu dengan Tuhan, saudara lihat Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Pergaulan saudara dengan sesama saudara akan membuat saudara menjadi seperti bisa tarik-menarik. Saudara bisa jadi seperti dia, atau pikiran dia bisa masuk ke dalam pikiran saudara, atau pikiran saudara bisa masuk ke dia. Saling melengkapi, betul gak? Nah, pergaulan saudara dengan Allah akan membuat saudara masuk, pikiran Allah masuk ke dalam saudara, akan membuat saudara menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah. Di sini Tuhan sebenarnya menegaskan, Tuhan sedang menginfuskan atau mentransfusikan dirinya kepada Nuh dan menjadikan Nuh seorang pewaris kebenaran. Kenapa? Saya bilang pewaris kebenaran karena dia mengerti pikiran Allah. Pikiran Allah adalah kebenaran. Dia menjadi pewaris kebenaran, dan kedua, dia menjadi pemberita kebenaran. Kalau saudara bergaul dengan Allah, bergaul terus dengan Allah, karib dengan Allah, saudara akan pikiran saudara dipenuhi dengan pikiran Allah.
Sekali lagi, kalau saudara bergaul karib dengan Allah, pikiran saudara akan dipenuhi dengan pikiran Allah. Dan tidak mungkin tidak saudara akan keluar menjadi pemberita kebenaran. Pemberita kebenaran. Saudara bisa lihat di 2 Petrus 2 ayat 5. 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Nuh menjadi pemberita kebenaran. Sebelumnya Nuh menjadi juga pewaris kebenaran. Alangkah sangat disayangkan kalau saudara adalah pewaris kebenaran, tapi saudara tidak menjadi pemberita kebenaran. Ini amat sangat disayangkan. Kenapa? Karena saudara sudah mewarisi kebenaran, tapi saudara malu untuk menyampaikan kebenaran, atau saudara takut untuk menyampaikan kebenaran. Di sini permasalahan juga sebenarnya dialami kita. Kenapa? Nuh, dia bodoh amat, dia nyampein kebenaran. Di lingkungannya yang sangat menolak dia sebenarnya. Orang-orangnya menolak kebenaran itu. Tapi dia tetap nyampein. Nah, sekarang posisi kita sama sebenarnya. Kita akan ditolak ketika kita menyampaikan kebenaran. Bahkan saudara bisa lihat ya, orang yang hidupnya benar itu akan terus diguncang. Kenapa? Karena dunia tidak benar. Dan ketidakbenaran ini akan menggoncangkan kebenaran, berusaha menggoncangkan yang benar. Di sini bahayanya kalau saudara tidak benar-benar berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan berbuah bersama dengan Tuhan. Itu saudara dalam posisi bahaya. Sekali lagi saya bilang, saudara dalam posisi bahaya kalau saudara tidak berakar, tidak bertumbuh, dan tidak berbuah. Coba lihat Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu harus di dalam Dia, nggak bisa lain. Kamu harus di dalam Dia. Kalau kamu di dalam Dia, kamu akan hidup seperti Dia. Terus lanjutkan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia artinya kuat bersama dengan Dia. Terus dan dibangun di atas Dia. Tambah lama tambah tinggi di atas Dia. Terus hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Tambah teguh di dalam iman. Ya, tambah teguh di dalam iman artinya saudara kuat. Walaupun banyak badai, walaupun banyak masalah, walaupun banyak persoalan yang saudara hadapi, tetap saudara berdiri teguh di dalam iman, saudara. Kenapa? Karena saudara sudah berakar di dalam Dia. Sekarang, firman Tuhan bilang di akhir zaman, Tuhan bilang kalau saudara tidak benar-benar kuat berakar di dalam Tuhan, di Lukas Tuhan bilang apa? Engkau tidak akan tahan berdiri di hadapan anak manusia. Engkau tidak akan tahan berdiri di hadapan anak manusia kalau engkau tidak benar-benar berakar di dalam Dia. Tidak benar-benar bertumbuh dan bertambah teguh di dalam Dia. Engkau benar-benar akan bermasalah. Saya punya satu kerinduan supaya kita semua sampai ke tingkat bertumbuh, berakar, dan berbuah bersama dengan Dia. Amin. Kita semua menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Saudara ditentukan untuk melaksanakan penghukuman atas dunia yang tidak beribadah, yang menjauhi ibadah, yang menjauhi Tuhan yang benar. Firman Tuhan bilang apa? Kenapa sih kamu kok masalah-masalah kecil? Paulus dia ngomong di Korintus. Paulus ngomong gini, kamu masalah-masalah kecil kamu nggak bisa selesain. Katanya, nggak tahu ya kamu akan menjadi hakim, menjadi hakim atas malaikat-malaikat. Kita akan menghakimi malaikat. Tahu nggak menghakimi malaikat?
Malaikat yang jatuh, saudara bisa nggak saudara menghakimi malaikat yang jatuh kalau saudara tidak tahu kesalahannya? Atau saudara hidup seperti kesalahannya? Oke? Sampai sini ngerti? Saya kasih lihat ya. Misalnya gini. Ini misal. Saya kasih tanda kutip nih. Ya. Misalnya, sini deh, sebentar. Sini sebentar. Nih saya kasih contoh ya. Misalnya saudara tahu nih saudara lihat ya. Ini cantik. Misalnya ini jelek. Misalnya. Ini cantik, ini jelek misalnya. Jadi saudara tahu yang mana yang cantik. Kenapa? Karena saudara bisa membedakan yang cantik itu seperti apa. Betul? Saudara nggak akan bisa membedakan antara baik dan buruk atau benar dan salah atau siapa yang bisa saudara hakimi nanti di akhir zaman nanti. Siapa yang bisa saudara hakimi kalau saudara sendiri nggak kenal yang mana yang benar? Kira-kira ngerti gak sih? Ngerti ya? Ini ilustrasi aja. Ini ilustrasi. Jadi bukan berarti saya jelek, enggak. Bukan berarti saya jelek. Tapi ini cuma ilustrasi, ya. Jadi saudara baru bisa melihat suatu kesalahan telah dibuat ketika saudara terbuka mata saudara dan saudara tidak melakukan itu. Ngerti? Ini saudara akan menjadi seperti Tuhan. Saudara akan menjadi seperti Tuhan. Tidak salah kalau saudara disebut man of God atau manusia Allah. Kenapa saudara akan disebut manusia Allah? Karena saudara sudah menjadi seperti Allah. Bukan hanya tahu baik, buruk, benar, salah. Tapi saudara sudah mewarisi kebenaran Allah di dalam pikiran saudara. Sehingga mau tidak mau saudara akan menjadi pemberita kebenaran itu. Amin. Dan saudara akan memberitakan kebenaran dimanapun saudara berada. Dan disinilah saudara akan disebut penghakim bagi para malaikat yang jatuh. Saudara akan menjadi hakim bagi para malaikat yang jatuh. Ya, tidak salah kalau saya bilang kita adalah Allah. Kita adalah Allah. Kenapa? Karena ada Allah di dalam kita. Ini luar biasanya. Kita lihat di Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Terus, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nih, ya, dengar ya. Iblis merusak manusia sampai pada puncaknya. Dan saya yakin sekarang hari ini adalah hari terakhir di mana iblis telah merusak manusia yang ada di bumi. Sudah sampai ke titik puncak sekarang. Manusia tidak peka terhadap kejahatan lagi. Manusia tidak peka terhadap dosa lagi. Manusia tidak punya kepekaan lagi terhadap isi hati Allah. Yang manusia cari hanya satu sebenarnya. Gimana caranya? Yang manusia cari cuma satu. Gimana caranya aku diberkati? Jadi saya melakukan rutinitas kerohanian saya melakukan aktivitas kerohanian saya hanya sekedar untuk materi atau berkat. Tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Iblis telah merusak manusia sampai pada puncaknya. Dan saya yakin
sekarang sudah terjadi. Dan penghabisan itu akan segera terjadi. Dan Allah memusnahkan manusia. Dan Allah akan memusnahkan manusia. Jadi kalau saudara melihat begini, kesannya satu, Allah gagal menciptakan manusia. Kesan yang timbul di benak kita begitu. Betul nggak? Kenapa? Karena Allah pilu hatinya. Kenapa? Karena manusia nggak cenderung sama Allah. Manusia cenderungnya sama dosa. Manusia cenderungnya sama kesalahan demi kesalahan. Dan di sini saya bilang, kalau saudara baca di ayat ini, kesannya cuma satu, Allah gagal. Tapi kalau saudara baca terus berikutnya, ini membuktikan sebenarnya kemenangan Allah. Kemenangan Allah atas dosa, yaitu dengan memusnahkan dan mengalahkan dosa itu. Coba lihat ayat 8 dan 9. Sekali lagi ayat 8 dan 9. Ayat 6. Kejadian 6 ayat 8. Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara garis bawahi kata kasih karunia. Terus, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Ini luar biasanya, ya. Luar biasanya, saudara catat dan simak baik-baik. Allah tidak pernah gagal. Justru Allah menyatakan kemenangannya lewat Nuh yang mendapatkan kasih karunia. Ini membuktikan kemenangan Allah atas dosa, yaitu dengan memusnahkan, mengalahkan dosa hanya lewat satu perkara, kasih karunia. Ini luar biasanya, ini luar biasa loh. Nuh mendapat kasih karunia, Nuh menang. Saudara telah mendapatkan kasih karunia, tapi kalau saudara tidak memanfaatkan kasih karunia itu, saudara pecundang. Justru kasih karunia yang didapat oleh Nuh bukan karena Nuh baik, tapi Tuhan menghampiri Nuh. Tuhan telah menghampiri Nuh, dan Nuh mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dan anugerah ini yang didapatnya dari Tuhan membuat, ayat 9, dia bergaul karib dengan Allah. Jadi kasih karunia akan menderek saudara untuk bergaul karib dengan Allah. Tapi permasalahannya apa? Orang ngomong kasih karunia, tapi meninggalkan pergaulan karibnya dengan Allah. Saya yakin kita semua di sini hidup di dalam masa anugerah. Kita semua hidup di dalam anugerah Allah. Amin. Saudara, ada orang percaya yang masuk di dalam bahtera itu. Tapi permasalahannya, kalau saudara tidak bersekutu dengan Allah, atau tidak berkontak, atau tidak bersentuhan dengan Allah, saudara adalah orang yang menyia-nyiakan kasih karunia. Jadi kasih karunia sebenarnya menarik saudara, supaya saudara bisa berhubungan dengan Allah. Coba lihat Filipi 3. Filipi 3 mulai dari ayat 1. Kalau tidak salah pasti benar. Ya. Filipi 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Terus, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Anjing-anjing, orang yang masih hidup di dalam dosa nih, masih terpikat dengan dosa. Terus, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan cara melayani perut. Terus, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya, penyunat-penyunat palsu ngomong soal dosa, tapi dia sendiri hidup di dalam dosa. Ini penyunat palsu. Terus,
Karena kitalah orang-orang bersunat, Kitalah orang yang bersunat itu. Kita telah menyisihkan sisi daging kita, membuang sisi daging kita, terus yang beribadah oleh Roh Allah, beribadah oleh Roh Allah. Kita menghampiri Allah melalui Rohnya, terus dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahir. nah ini dia kasih karunia, ini dia anugerah. Anugerah nyata membuat Allah menang atas dosa. Dan ini dibuktikan oleh Nuh ketika Nuh naik ke dalam bahtera bersama 7 keluarganya. Mereka adalah orang yang menang atas dosa. Yeskiel 14 ayat 13 dan 14. Yeskiel 14 13 dan 14. Yeskiel 14 ayat 13. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Ya, ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya menyayangkan. Ini luar biasanya. Walaupun negeri ini berdosa, dan di situ ada Nuh, ada Daniel, ada Ayub, Tuhan bilang yang selamat tetap mereka. Negerinya tetap hancur. Jadi saya bilang ya, keselamatan itu personal, enggak korporat. Tapi saudara bisa nggak membawa orang kepada jalur keselamatan? Saudara harus menjadi pemberita kebenaran, tapi kita nggak bisa mempengaruhi orang. Tapi Roh Allah akan bekerja di dalam orang itu untuk membawa dia kepada Tuhan. Amen. Nah, oleh sebab itu, saudara harus menjadi benar-benar pemberita kebenaran. Kenapa? Karena saudara sudah mewarisi kebenaran. Nuh tetap bergaul karib dengan Allah di tengah kefasikan. Dia temukan kasih karunia dari Allah, yaitu Allah yang mencari dia dan menempatkan Nuh, menjadikan Nuh mengalahkan segala dosa. Saudara bergaul aja dengan Allah, terus karib dengan Allah, karib dengan Allah, karib dengan Allah, saudara akan tahu pikiran Allah. Begitu saudara tahu pikiran Allah, saudara akan berkata tidak pada dosa. Di sini saudara akan muncul berbagai jenis kepekaan di dalam saudara. Kenapa? Karena saudara adalah Allah. Amin. Saudara adalah Allah. Saudara akan mempunyai kepekaan. Nah, kalau saudara bilang, Pak, saya nggak punya kepekaan itu, karena saudara belum benar-benar bersekutu atau intim dengan Allah. Kalau saudara benar-benar intim sama Allah, saudara akan merasakan kepekaan itu. Aduh, jangan deh, saya nggak mau deh. Aduh, saya nggak mau deh. Saya terlalu menyakiti hati Tuhan kalau saya bikin ini. Saya akan membebani Tuhan dengan cara saya hidup saya seperti ini. Bahkan ketika saudara tidak mempunyai apa-apapun, saudara akan bilang terima kasih Tuhan. Tuhan telah begitu baik buat saya. Saya telah mendapatkan kasih karunia ini. Saudara bisa bersyukur di dalam ketidakberadaan saudara. Apalagi ketika saudara berada. Di sini saudara akan mengalami tidak pernah masa kering. Kenapa? Karena di hati saudara tidak pernah kering. Selalu ada ucapan syukur. Selalu ada ucapan syukur. Selalu ada ucapan syukur. Walaupun mata jasmani saudara masih melihat banyak yang berantakan. Masih banyak yang berantakan. Tapi di mata rohani saudara bisa bilang, terima kasih Tuhan, semuanya sudah terjadi. Terima kasih Tuhan, semuanya baik. Ingat minggu lalu saya bilang apa? Mujizat terjadi dengan sendirinya. Saudara mau maksain mujizat. Gimana caranya?
Wah, saya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Supaya apa? Supaya saya dapat mujizat. Saya bilang, saudara gak akan dapat. Karena mujizat itu terjadi ketika saudara tidak memikirkan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, apa yang tidak pernah muncul di dalam hidupmu, itu justru yang Tuhan berikan. Jadi saya bilang minggu lalu, kalau saudara mau mendapatkan apa yang lebih dari apa yang saudara pikirkan, lepaskan pikiranmu sekarang. Saudara mau dapat lebih dari apa yang saudara bayangin, lepasin apa yang saudara minta. Baru saudara bisa dapat lebih dari apa yang saudara harapkan. Yang menyebab saudara terus-menerus bergelut di dalam pergumulan apa? Pikiran saudara. Karena saudara terus-menerus merancang mujizat itu. Misalnya tanggal 25, saudara bilang, saya percaya tanggal 24 saya pasti dapat apa yang saya butuhkan. Saya dapat. Belum tentu. Saya ngalamin beberapa kali Tuhan ulur sedemikian rupa, dan luar biasanya Tuhan bisa melunakkan hati orang. Itu yang luar biasa. Kedua, begitu terjadi, itu di luar pola pikir manusia. Kita mengharapkan sepertinya Tuhan lalai. Enggak, Tuhan tidak lalai sebenarnya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tapi yang membatasi mujizat itu adalah pola pikir kita yang belum benar. Kita harus berani lepasin, dan berani bersyukur di dalam ketidakberadaan kita. Baru kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Saudara harus bergaul, walaupun di tengah dunia kefasikan. Bahkan saudara sendiri yang fasik. Bahkan saya boleh bilang, keluarga kita yang fasik. Bahkan orang-orang di sekitar kita fasik. Tapi tetap kalau saudara adalah orang yang menghargai kasih karunia Allah, saudara adalah orang yang mencari Allah dan terus-menerus bersekutu dengan Allah. Dan saudara adalah orang-orang yang mengalahkan dosa, yang berkata tidak pada setiap pelanggaran. Pergaulan dengan Allah akan mentransfusikan, menyalurkan siapa Allah ke dalam saudara. Siapa Allah ke dalam saudara. Akhirnya apa? Saudara akan menunjukkan siapa Allah yang saudara percaya. Kenapa? Karena di dalam saudara sudah mengalir Allah. Mengalir Allah. Begitu saudara mengalir Allah, saudara akan menunjukkan siapa Allah kepada dunia. Amin. Ini luar biasanya. Bahtera itu melambangkan Kristus. Tapi bukan hanya Kristus sebagai individu. Sekarang kita masuk ke dalam bahtera. Bahtera ini melambangkan Kristus, tapi bukan hanya sebagai individu, tapi Kristus yang korporat, atau Kristus yang dalam arti gerejani, yang adalah tubuh yang terdiri dan tersusun dari anggota-anggotanya. Bukan hanya Kristus dalam arti individu, tapi di sini juga Kristus dalam arti korporat atau gereja, yaitu tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Iya, demikian juga Kristus. Walaupun banyak anggotanya, tetap menjadi satu tubuh, yaitu Kristus. Ini yang disebut bahtera sebenarnya. Ini adalah yang disebut bahtera Nuh. Pembangunan bahtera artinya membangun Kristus yang korporat. Sekali lagi, kalau di sini bahtera artinya Kristus yang korporat, artinya membangun bahtera adalah membangun tubuh Kristus yang korporat, adalah membangun gereja. Membangun gereja. Di mana kalau saudara lihat perabot-perabotnya, alat-alat yang dipakainya, itu bicara mengenai kekayaannya.
kekayaannya, kekayaan Kristus. Saudara lihat apa aja sih yang dipakai itu bicara mengenai kekayaan Kristus. Sekarang Nuh adalah orang yang bekerja. Nuh adalah orang yang bekerja bersama dengan Kristus. Kalau saudara ibaratkan, Nuh ini adalah saudara. Saudara adalah orang-orang yang bekerja membangun tubuh Kristus. Saudara nanya, gimana Pak caranya saya bisa membangun tubuh Kristus? Bangun dulu tubuh Kristus di dalam saudara. Bangun dulu baik Allah di dalam saudara. Udah lengkap di dalam saudara, saudara keluar akan membangun baik Allah di luar. Saudara akan menjadi berkat. Di sini yang namanya pewaris kebenaran dan pemberita kebenaran. Ngerti ya? Di sini akan terjadi yang namanya pewaris kebenaran dan pemberita kebenaran. Dengan membangun bahtera, Nuh bukan hanya diselamatkan, tapi Nuh juga dipisahkan dari mereka yang jahat. Sekali lagi, dengan membangun bahtera selama 120 tahun, Nuh bukan hanya diselamatkan, tapi juga dipisahkan. Tapi juga dipisahkan dari semua yang jahat. Oke? Sekali lagi, Nuh bukan hanya diselamatkan, tapi dipisahkan. Kenapa? Karena dia disibukkan untuk membangun tubuh Kristus. Dia disibukkan untuk membangun tubuh Kristus. Sekarang apa yang disibukkan oleh kita? Yang disibukkan sama kita adalah keluarga kita. Yang disibukkan sama kita adalah keuangan kita. Yang disibukkan sama kita bahkan siapa kita. Harga diri kita, kepentingan-kepentingan kita, itu yang kita sibukkan terus. Terus kita sibukkan siapa kita. Dan ini bahayanya kalau ini dibiarkan terus, ini akan terjadi pembiaran. Dan ini akan terjadi kebiasaan. Justru dengan menyibukkan diri saudara, dengan bergaul karib dengan Allah, saudara akan menjadi terpisah dari dunia. Terpisah, tersisi dari dunia. Saudara akan dijauhi oleh dunia. Oleh sebab itu gak salah kalau Tuhan bilang, dunia akan membenci engkau. Sekali lagi, dunia membenci engkau. Kenapa? Karena engkau sibuk membangun tubuh Kristus. Dan orang yang begini sudah pasti diselamatkan. Nuh mulai dipisahkan dari dunia. Begitu pula kita, ketika kita sibuk membangun tubuh Kristus, kita mulai dipisahkan dari dunia. Dari luar gereja. Oleh sebab itu, gereja harus murni. Gereja harus tidak boleh duniawi. Sekali lagi, gereja harus murni dan gereja tidak boleh duniawi. Saya ulang sekali lagi, gereja itu harus murni. Kebenaran yang disampaikan benar-benar kebenaran dari Tuhan. Yang kedua, gereja tidak boleh duniawi. Artinya apa? Gereja tidak boleh duniawi. Gereja hanya mementingkan materi. Gereja hanya mementingkan nama baik. Gereja hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Gereja tampil di dunia yang gelap justru untuk menjadi terang di antara kegelapan. Gereja harus menjadi berkat dimanapun gereja itu berada. Amin. Begitupun saudara harus menjadi berkat dimanapun saudara berada. Sekarang 6 ayat 14. Kejadian 6 ayat 14. Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Dari kayu gofir. Terus bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nah, ngerti gak sih? Ada yang ngerti gak? Dari kayu gofir, ini sama dengan kayu cemara atau kayu damar. Kalau saudara lihat di Wikipedia, itu kayu damar atau kayu cemara adalah kayu yang tahan air. Kayu yang tahan air, artinya Kristus yang tersalib dan menang atas maut, yang diartikan dengan air. 1 Korintus 15 ayat 26.
1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Iya, musuh yang terakhir dibinasakan adalah maut. Kristus tahan atas maut. Kalau saudara di dalam Kristus, sekali lagi, kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara pun tahan atas maut. 1 Korintus 15 ayat 55. 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Oleh sebab itu Tuhan bilang, kita adalah lebih dari seorang pemenang. Kemarin saya ngomong sama anak-anak teman-teman, hari Sabtu kemarin saya bilang apa? Bahasa lebih dari pemenang itu hipernikemon. Hipernikemon. Nika apa? Nika kan merek sepatu kan? Nika, Nike, ya kan? Nika tulisnya kan? Itu artinya pemenang. Itu artinya menang. Jadi orang yang pakai sepatu itu diharapkan jadi pemenang. Nah, hiper itu lebih dari pemenang. Gini, Kristus sudah menang atas maut, benar? Betul? Saudara tinggal menikmati sebenarnya. Saudara lebih dari pemenang. Saudara lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Kristus sudah menang atas maut, saudara tinggal menikmati kemenangan Kristus itu. Tapi permasalahannya apa? Banyak orang yang tidak bisa menikmati kemenangan itu. Banyak orang yang tidak jadi lebih dari seorang pemenang. Kristus telah menang atas maut. Sekarang bakal 14. Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gokil. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ada yang tahu gak pakal apa? Ada yang tahu gak pakal apa? Pakal itu artinya kulit kayu. Kulit kayu atau serabut untuk menutupi celah-celah. Sambungan-sambungan antara kayu itu ditutup sama serabut. Kalau kita sekarang sih bilang pakai serabut, terus ditutup lagi sama aquabro. Ya, pakai serabut dulu. Nah, itu ditutup luar dan dalam. Luar dan dalam. Pakal itu adalah serabut kayu atau kulit kayu yang menutupi celah. Apa artinya? Nuh masuk ke dalam kan? Ditutup dari dalam. Betul? Kalau pakal ini bicara mengenai darah Yesus. Darah Yesus. Artinya apa? Di dalam kita, darah Yesus itu bermanfaat untuk penebusan kita. Penebusan kita. Nah, di luar, darah Yesus itu bermanfaat buat apa? Melindungi kita. Wes, luar biasa. Di dalam, darah Yesus itu menjadi materai buat kita. Kalau kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Dia. Kita adalah milik kepunyaannya. Amin. Amin. Dan dari luar, darah Yesus itu menjadi penangkal buat semua kejahatan. Dan darah Yesus sebenarnya itu akan memisahkan kita dari dunia luar. Dari dosa, dari kejahatan, dari pelanggaran. Dia akan memisahkan kita dari situ. Tapi syaratnya apa? Saudara harus di dalam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saudara sudah di dalam? Amin. Kalau saudara sudah di dalam, berarti saudara sedang menyerap Kristus. Menyerap Kristus. Saudara di dalam, artinya saudara adalah orang yang mendapatkan kasih karunia. Kalau saudara adalah orang yang mendapatkan kasih karunia, artinya saudara adalah orang yang beribadah atau bersekutu dengan Allah. Amin. Kalau ada orang, saudara adalah orang yang beribadah dan bersekutu dengan Allah, berarti saudara adalah orang yang telah ditebus oleh Allah dan mendapatkan kasih karunia dan ditandai dengan darah Yesus. Dan dari luar,
Darah itu melindungi saudara, menjauhkan saudara dari dosa dan pelanggaran. Darah itu membuat saudara berkata tidak pada dosa. Bukan hidup di dalam dosa. Tadi sampai saya sadar, ini kita sharing kan, Roma 8 ayat 1. Mungkin ini udah sering kita ngomong. Baca. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nggak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Ini jadi pegangan orang-orang. Wah, nggak ada penghukuman lagi, nggak ada penghukuman lagi. Tapi ada syaratnya. Ini yang kepotong sebenarnya. King James. There is therefore now no condemnation Tidak ada- to those who are in Christ Jesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Yesus Kristus. Betul? Di Indonesia titik. Betul? Terus lanjutkan. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Di bahasa Inggris atau di bahasa aslinya, ini bukan titik, ini koma. Yaitu bagi mereka yang berjalan dalam roh, bukan dalam daging. Siapakah orang yang tidak dihukum? Adalah mereka yang di dalam Yesus, yang tidak berjalan menurut dagingnya lagi, tapi menurut kehendak roh. Di sini saudara dituntut masuk di dalam suatu ibadah atau persekutuan atau pergaulan dengan Allah yang membuat saudara mengerti pikiran dan perasaannya Allah. Sekali lagi saudara ditarik sama Dia dengan kasih karunia-Nya, membuat saudara berhubungan dengan Allah. Dan hubungan saudara dengan Allah membawa saudara mengerti pikiran dan juga perasaannya. Dan di sini saudara adalah orang yang berkata tidak pada dosa dan berjalan di dalam roh. Bukan lagi di dalam keinginan saudara atau di dalam kedagingan saudara. Kalau sudah sampai ke tingkat ini, baru there is no condemnation. Tidak ada lagi penghukuman. Kalau saudara mau sampai ke tingkat ini gimana? Saudara mungkin tanya sama saya, Pak, kalau saya mau sampai tingkat ini gimana? Saudara, satu, saudara udah mendapatkan kasih karunia. Itu paling penting. Kedua, saudara harus mengkaryakan kasih karunia itu dengan cara bergaulan karib dengan Allah. Intimlah dengan Allah. Pak, di tengah-tengah dunia yang seperti ini, di tengah-tengah kesibukan yang seperti ini, tidak bisa, tidak mungkin tidak. Tidak ada alasan untuk berkata tidak untuk bergaul dengan Allah. Tapi bergaulan saudara dengan Allah itu bukan hanya Tuhan yang menarik saudara, tapi saudara juga harus punya kemauan sampai ke sana. Gimana caranya saudara duduk diam di hadapan Allah, terus menerus saudara berhubungan dengan Allah. Walaupun posisi saudara lagi makan atau lagi apa, tapi itu hati saudara terus berpaut sama Allah. Saudara baca firman, bergaul terus dengan firman, sampai saudara mengerti isi hati Allah. Di situ saudara adalah pewaris kebenaran dan saudara akan jadi pemberita kebenaran. Sampai sini ngerti? Bakal di dalam untuk menjadi materai kalau saudara adalah orang yang telah ditebus oleh Allah. Tapi bakal di luar itu untuk perlindungan diri saudara atau perlindungan keluarga saudara atau perlindungan saudara dari semua kejahatan dunia. Bisa juga darah yang di luar ini sebagai kepuasan Allah ketika Tuhan melihat ada darahnya di dalam saudara dan Tuhan melihat ada gennya di dalam saudara. Ngerti gak? Ngerti? Ada tandanya, ada trademarknya, trademark Allah, ada tanda Allah di situ. Ada tandanya Allah di situ. Tandanya apa? Ada darahnya yang telah menebus saudara. Keluaran 12 ayat 13.
Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Saudara tidak dimusnahkan karena saudara ada tanda darah, ada penebusan di dalam saudara. Sehingga tanda darah ini akan melindungi saudara dari semua yang jahat, dari semua yang ada di luar, kematian-kematian yang ada di luar. Baru kita bisa bilang tidak ada penghukuman di dalam Yesus Kristus, yaitu bagi mereka yang berjalan menurut kehendak roh, bukan lagi menurut kehendak daging. Gimana Pak caranya? Saudara harus bersentuhan terus dengan Allah. Saudara adalah orang yang mendapatkan kasih karunia seperti Nuh mendapatkan kasih karunia. Oleh sebab itu saudara pakai kasih karunia ini sebagai sarana mendekat kepada Allah. Amin. Agar darah berkhasiat, Nuh dan keluarganya harus ada di dalam bahtera. Sekali lagi, agar darah berkhasiat, saudara dan saya harus ada di dalam Yesus. Harus ada di dalam Yesus. Di dalam, tahu artinya di dalam? Arti di dalam adalah menyerap Kristus. Menyerap Kristus. Menyerap sifatnya. Menyerap karakternya. Menyerap tingkah lakunya. Bahkan menyerap kebenarannya. Mungkin sekali lagi saya ulang. Seperti spon. Saudara punya bak, saudara lempar spon. Spon lama-lama berisi air gak? Masuk ke dalam air dan dia berisi air. Begitu saudara keluarin, dia menyerap air. Tapi saudara lempar batu, batu ada di dalam air, tapi tidak berair. Tidak ada air di dalamnya. Kenapa? Karena dia tidak menyerap. Nah, banyak orang Kristen sekarang mengaku di dalam Yesus, tapi sifat dan karakternya tidak mencerminkan Yesus. Ini adalah orang yang tidak menyerap Yesus. Kepahitan masih jalan, sakit hati masih jalan. Ini ciri-ciri orang yang tidak di dalam Yesus. Masih pemarah, emosional, temperamen masih tinggi, tidak ada perubahan. Sedikit marah, sedikit marah, sedikit marah. Inikah orang yang berbuah di dalam Tuhan? Bagaimana? Enggak, pasti. Sekarang ayat 15. Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjang, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Iya. Bahtera terdiri atas kata 300, 3, 5, dan 3 lagi. Betul. 3 itu adalah angka Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 5 adalah angka anugerah. Jadi kalau saudara melihat bahtera, saudara akan melihat Allah yang penuh dengan anugerah. Amin. Saudara akan menemukan Allah yang penuh dengan anugerah. Dan kalau saudara masuk ke dalam itu, saudara masuk ke dalam anugerah yang sebenar-benarnya. Anugerah yang sesungguhnya. Sekarang kata perpuluhan, 10 ya. 10 itu berarti kelengkapan. Lengkap. 100, ratusan itu artinya kepenuhan. 10-an itu artinya kelengkapan. Ratusan artinya kepenuhan. Jadi ukuran bahtera yang 300 kali 50 kali 30 artinya Kristus adalah Allah yang lengkap, yang penuh dengan anugerah. Sekali lagi, kalau saudara masuk ke dalam bahtera atau masuk ke dalam Yesus, artinya saudara masuk ke dalam Allah yang penuh dengan anugerah, lengkap
dengan anugerah dan penuh dengan anugerah. Saudara harus masuk ke dalam situ. Gimana caranya? Ya saudara percaya, itu langkah awalnya. Kemudian kepercayaan saudara harus masuk lebih dalam lagi. Gimana caranya Pak? Bergaullah karib dengan dia. Saya bilang sama saudara, kekristenan kita bukan cuma sampai benar salah, tahu benar salah, baik buruk, tidak. Tapi kekristenan kita sampai tahu pikiran dan perasaannya Allah. Sampai tahu pikiran dan perasaannya Allah. Gimana Pak caranya tahu pikiran dan perasaannya Allah? Tidak ada lain, saudara menyatulah dengan Allah. Menyatulah dengan Allah. Gimana Pak caranya menyatu dengan Allah? Bergaullah karib dengan Allah. Oke? Kristus adalah Allah yang penuh dengan anugerah dan lengkap dengan atribut kealahan. Terus lanjutkan ayat 16. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambung. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Iya, ini dahsyat. Ya, sekali lagi, buatlah atap pada bahtera. Atap, ini akar katanya sama dengan bukaan. Atap, ini akar katanya sama dengan bukaan atau sama dengan jendela. Buatlah jendela pada bahtera di atas. Artinya apa? Tuhan cuma bilang bukaannya cuma satu loh. Di atas. Gimana Pak caranya? Jadi bukaannya nih atapnya cuma satu. Saya cuma kasih tahu ya. Pertolonganmu, perlindunganmu hanya dari atas. Saudara mau lihat ke kiri kanan, gak akan bisa nolong saudara. Saudara mau lihat siapapun, gak akan bisa nolong saudara. Tapi kalau saudara melihat ke atas, disitulah pertolongan saudara. Amin. Dan Tuhan mau saudara bergantung kepada Tuhan yang ada di atas. Jangan lihat ke kiri kananmu ketika kau bermasalah, tapi mulai lihat ke atap, atau lihat bukaan itu, atau lihat jendela itu, dan saudara akan menjumpai Tuhan.